Selamat pagi Jemaat PCC. Kembali kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita, kegiatan kita mau bersama-sama terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Kau sangat baik. Sembah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagi Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Terima melimpah kasih. tercurah atas kami Haleluya. mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Syukur Tuhan. bagimu. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau Terima kasih ada di Tuhan. sini. Terima kasih. Kami percaya Haleluya. Kau siap memberkati. Haleluya. Kami percaya Yesus, Terima Yesus. kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, Amin. bukan karena melihat, Ya benar. tapi karena iman Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku terima Tuhan. Ku terima janji-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima janji-Mu, kami terima kemenangan, kami terima anugerah, kami terima kebaikan, kami terima kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Yesus, 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 Yesus.
Ku terima anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, Amin Tuhan. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ya Tuhan, Amin. Amin. haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Biar setiap Terima musim kasih, kami, Tuhan Yesus. segala keadaan kami, Ya, kami hanya percaya kepadamu ya Bapa. Amin Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Amin ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini puji-pujian Tuhan. kami, ini Ya, penyembahan Tuhan. kami. Yes, Tuhan. Kiranya Engkau yang menerima semuanya Tuhan. Ya Bapa, terima Jika kasih. sebentar kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa, Ya Tuhan.
Berbicaralah kepada kami pribadi, Yes. lepas pribadi Tuhan. Kau yang nyatakan isi hatimu lebih lagi Ya, kepada Tuhan setiap kami Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Diberkati lewat pujian penyembahan kita pagi hari ini, amin. Mari sedikit kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu mengenal satu tokoh yang menjadi favorit kita juga tentunya di Alkitab, yaitu seorang tokoh yang bernama Abraham. Mengapa Abraham ini menjadi favorit kita semua? Karena kita tahu Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, percaya akan sesuatu hal yang kita lihat, yang sudah terbukti, itu mudah sekali. Contohnya ya, kalau ibu-ibu atau para gadis yang masih remaja, mereka yang menyukai perawatan kecantikan umpamanya. Kalau melihat orang memakai skincare atau melihat orang wajahnya glowing, mereka akan tanya skincare-nya apa gitu. Nah, kalau sudah dikasih tahu skincare-nya ini umpamanya brand A gitu ya. Dia melihat bukti, wah iya dia glowing pakai skincare ini. Maka dia akan mudah percaya dan mengikutinya. Membeli skincare dengan brand yang sama. Tetapi ketika kita nggak melihat bukti, kita nggak melihat sesuatu itu terlihat. Tapi kita disuruh mempercayai, itu adalah hal yang sulit. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar tentang iman seorang yang bernama Abraham. Mari sama-sama kita membaca Roma pasal 4 ayat ke-17. Roma pasal 4 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Engkau, siapa engkau ini? Engkau adalah Abraham, kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua alasan sehingga Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Pertama, Abraham itu taat kepada firman. Walaupun segalanya serba belum jelas, Bapak Ibu Saudara ingat, nanti boleh membaca ya setelah ibadah doa pagi, Bapak Ibu punya waktu yang senggang, Bapak Ibu boleh baca semua Ibrani pasal 11. Tetapi di ayat yang ke-8 juga berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Belum tahu tempatnya seperti apa, prospeknya gimana, masa depannya seperti apa, belum ngerti. Tempat yang dituju dia nggak tahu sama sekali, buta sama sekali. Mending zaman sekarang, Bapak Ibu kalau disuruh pergi ke suatu tempat yang mungkin asing bagi kita gampang. Bisa tanya Mbah Google ya enggak, atau tanya sama Bang Meta ya kan. Kita mudah sekali lalu kita akan menemukan tempat seperti apa yang akan kita tuju. Jika kita enggak ngerti budayanya, kita juga bisa mempelajari lewat gadget. Banyak yang kita dapatkan di zaman sekarang ini yang kita enggak tahu kita bisa tahu. Tetapi zaman Abraham belum ada. Walaupun dia belum ngerti, dia belum tahu tempat seperti apa. Ketika Tuhan suruh berangkat, dia berangkat. Itu sebabnya, itu alasannya mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, bapa orang yang beriman. Karena Abraham orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia orang yang tekun, selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, dia pegangannya adalah firman Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham melakukan dengan taat,
Tuhan bukan hanya memberkati dia dengan berkat rohani, tetapi dia juga diberkati dengan berkat jasmani. Dia mendapatkan banyak tanah, kalau Bapak Ibu Saudara nanti boleh belajar di Kejadian ya. Termasuk diberkati secara teritorial berupa tanah yang begitu luas. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat pelajari tentang Abraham, kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman. Abraham taat ketika diminta mengorbankan Ishak. Jadi yang pertama dia disuruh pergi kemana, taat. Walaupun belum tahu tempatnya, dia melakukannya. Yang kedua, ketika disuruh mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Ini anak cuma satu-satu yang dia miliki. Bahkan ini anak didapat ketika dia sudah tua, dia sudah lanjut usia. Bahkan belum ngerti apakah akan ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Tetapi Abraham memegang janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai banyak keturunan. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Itulah yang menjadi pegangan Abraham, dia memegang janji Tuhan. Sekalipun belum begitu jelas yang dia lihat, sekalipun dia belum melihat itu terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya. Ketika Tuhan minta anak yang sangat dikasihinya dan hanya satu-satunya, dia tetap memberikannya, dia tetap mengorbankannya. Tuhan melihat ketaatan Abraham. Tuhan melihat betapa Abraham ini adalah orang yang cinta kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham percaya walaupun dia belum melihat. Dia serahkan anaknya yang bernama Ishak. Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika Tuhan melihat ketaatan Abraham, Tuhan memberikan persembahan yang lain, anak kambing atau anak domba sebagai ganti dari Ishak. Ishak tidak jadi dikorbankan karena sebenarnya memang Tuhan enggak ingin meminta Ishak, tetapi Tuhan hanya menguji imannya Abraham. Dan ternyata Abraham lolos dari ujiannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini ada banyak ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Apa yang ada pada kita mungkin diambil dari kita. Atau mungkin kita pernah diminta untuk melakukan sesuatu, tetapi kita belum tahu bagaimana prospek ke depannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin anaknya atau Bapak Ibu Saudara sendiri ditempatkan di sebuah pekerjaan yang mungkin kita tidak menguasainya. Kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi percayalah, jika Tuhan yang menempatkan, Tuhan akan bertanggung jawab. Bagian kita hanya taat, bagian kita hanya melakukan. Selanjutnya Tuhan yang akan menyertai kita, memperlengkapi kita dengan kecakapan-kecakapan, dengan kemampuan-kemampuan. Jika ada di antara kita juga yang kita sedang ada di sebuah pergumulan, di sebuah tantangan, di sebuah jalan yang berliku, keputusan yang sulit yang kita akan ambil. Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Bukankah Dia yang berjanji kepada kita adalah Tuhan yang setia? Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak berjanji langit akan selalu biru. Dia tidak berjanji akan selalu turun hujan. Tetapi Dia berjanji akan selalu memberikan penyertaan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, orang-orang yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin orang-orang di sekeliling kita mengatakan itu tidak mungkin terjadi dalam hidupmu, kamu gak akan mungkin mencapainya. Mungkin orang-orang di sekitar kita melemahkan iman kita, menggoyahkan iman kita. Tetapi lihatlah Abraham, sekalipun ketika diuji dengan tantangan, dengan ujian, dia tidak goyah. Dia tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan.
Mari kita pegang terus janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita tidak membaca firman Tuhan, karena di situ ada begitu banyak janji Tuhan, ada begitu banyak petunjuk-petunjuk buat kita, hingga kita tidak menjadi orang yang mudah lemah, mudah goyah, mudah rapuh, mudah putus asa. Mari kuatkan dan teguhkan iman kita. Percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang besar. Dia yang berjanji adalah setia. Dia lebih besar dari permasalahan kita. Dia lebih besar dari apapun yang sedang merintangi hidup kita. Mari terus pandang Dia, Tuhan yang besar itu, yang punya kuasa tidak terbatas, yang punya kasih tidak terbatas. Ketika kita pegang janjinya dan tidak menjadi goyah, maka kekuatannya akan terus Tuhan alirkan. Dan satu kali kita akan melihat Tuhan menggenapi janjinya atas setiap kehidupan kita. Mari setiap kita yang percaya, angkat kedua tangan kita ke surga. Aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya aku punya Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Janjimu ya dan amin Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami belum melihat, mungkin saat ini kami belum mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Mungkin saat ini belum ada titik terang, belum ada secercah cahaya yang menyinari kami. Tetapi kami mau tetap percaya Tuhan. Walaupun ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak tantangan, kami mau belajar percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, syakaralabatakaria, ralabatakaria, ralabatakaria. Sulit Tuhan mempercayai hal yang belum kelihatan. Sulit Tuhan untuk percaya karena kami belum melihat. Tetapi walaupun sulit, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang nyata. Amin. Tuhan yang ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian melalui musim hidup kami. Tuhan yang selalu menuntun kami di padang rumput yang hijau. Tuhan yang selalu membaringkan kami di tempat yang indah. Tuhan yang selalu ada di setiap pekerjaan kami, di setiap studi kami, di setiap keluarga kami, di setiap hubungan kami. Tuhan yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Oh, rapatakarya ralabaya syeke ralabatakarya. Tuhan, jika Engkau melihat ada anak-anak-Mu yang sedang berputus asa hari-hari ini, Tuhan, mari Engkau menguatkan mereka. Mari Tuhan, Engkau terus ada buat mereka. Jangan biarkan setiap anak-anak-Mu goyah. Jangan biarkan setiap anak-anak-Mu putus asa, Tuhan. Terus dampingi setiap anak-anak-Mu agar mereka lulus ujian demi ujian. Seperti Abraham yang terus mempertahankan iman percayanya, biarlah kami pun mempertahankan iman percaya kami sampai Engkau panggil kami dan Engkau dapati kami tetap setia dan benar di hadapan-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini, yang sedang dalam kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, kesulitan hubungan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan mendapatkan jodoh. Tuhan, apapun yang sedang anak-anak-Mu pergumulkan, mereka mungkin mulai putus asa, mereka mungkin mulai menyerah. Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau mengalirkan kekuatan yang baru atas setiap anak-anak-Mu, hingga mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan kembali bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan
Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menepati janjinya asal kami taat dan setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau jalani bersama dengan janji-janji Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami mau terus belajar menjadi pribadi yang taat, setia dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.